Ya pernah yang kena beko, yang ketimpa kayu dari alat berat itu. Ya ada. Kadang-kadang yang kelindas doser juga ada. Banyak kan yang meninggal. Ya kebanyakan orang-orang kaum marginal ya. Kita kan kaum marginal ya, kaum yang terpinggirkan lah istilah kata, orang emang benar-benar orang-orang yang paling di bawah. Bahkan dilihat oleh pemerintah aja sebelah mata aja enggak kayaknya mah ya. Kalau orang yang di sini tuh kayaknya kalau dilihat pemerintah aja enggak lah. TPS Bantar Gebang merupakan tempat sampah terbesar di Jakarta. Semua sampah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru di ibu kota berakhir di sini. Ada banyak orang yang menyadarkan harap di Bantar Gebang. Tak jarang, mereka harus beradu tantangan dengan banyak hal untuk bisa bertahan. Saya Sharon Margaret, ini Reality Guys. Karena hidup udah nggak ada pilihan, jadi mau nggak mau ya apa yang kita dapat, kita serahin ke istri, dan tolong ini disyukuri gitu kan. Cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupin kan gitu kan. Karena mau gimana lagi kan gitu Pak gitu. Hidup harus dinikmati, disyukuri, dijalanin aja gitu loh Pak. Karena ya kalau kitanya sebagai bapaknya juga nggak kuat dalam berjuang ngadapin lagi kesulitan begini kan, kasihan kan anak kita kan. Kurang lebih 3 tahun berjalan. Sebelumnya kan kita buru pabrik di Tangerang kan gitu kan. Ya karena istilahnya ya termasuk korban perusahaan kolab, bangkrut kan gitu kan. Ya hidup harus berjalan gitu. Anak istri juga pendidikannya tetap memang harus dilanjutin ya. Udah nggak ada pilihan, mau nggak mau jadi pemulung di sini kan gitu. Bantar Gebang mendapat predikat salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di dunia. Letaknya ada di Bekasi. Di lahan seluas 110 hektar tersebut setidaknya 6,7 ribu ton sampah diproses setiap harinya. Ribuan ton sampah itu menumpuk dan membikin gunung setinggi Patung Pancoran. Disinilah banyak orang mengumpulkan harap. Kita datang dari sini dari jam 7 pagi. Nah itu paling pulang terkadang ya jam 10 malam. Bisa kadang-kadang jam 12, itu tergantung istilahnya kita dapat atau enggaknya hasil yang kita cari gitu loh Mbak. Karena ya kalau kita nggak ada hasil kan kasihan untuk memenuhi kebutuhan hidup kan. Gitu. Anak istri di rumah kan kasihan kan gitu kan. Jadi ya intinya di sini ibaratnya nyari-nyari barang rongsok lah, apalah limbah-limbah yang memang masih ada nilai rupiahnya gitu kita ambil kan gitu kan. Terus kita jual paling ke pengepul gitu. Ya nggak seberapa sih Mbak lah penghasilannya sehari paling kadang-kadang 70 lah, 80 lah gitu kan. Makanya kan perjuangan kita kadang-kadang dari pagi sampai jam 12 malam lah, sampai jam 10 malam lah, kadang-kadang nggak menentu kayak gitu kan. Jadi kalau secara fisik, waktu kita jadi buruh, kerja itu kan secara ini kan paling 8 jam. Itu pun 1 jam istirahat. Lah di sini terkadang jam 7 lewat dari jam 7 aja kan udah 12 jam. Belum lagi kadang-kadang sampai jam 12 malam. Jadi terkadang sampai 48 jam kita bertahan di atas gunung sampah seperti begini kan begitu kan. Ya intinya ya kita ikhlas menjalaninya demi memenuhi kebutuhan keluarga kan begitu kan. Gitu kan harus tabah gitu dalam kondisi seperti begini. Nama Rulia. Ibu Rulia. Dari tahun 2000 antara 2008 2007. Tadinya di Kerawang. Bapaknya emang asli Kerawang.
nanem padi, jemur padi gitu ya. Di Kerawang kan suka paceklik, Mbak. Ada kerjaan, ada enggak gitu ya. Jadi bapaknya merantau ke Bantar Gebang ini. Ikut-ikut mulung kayak teman-teman. Masa di teman-teman di sini bisa nyari makan katanya. Jadi tadinya saya Kerawang. Nah, setelah saya betah di sini di Sampah, 2015 saya minta surat pindah ke Kerawang. Jadi saya warga sini sekarang, Bekasi. Jadi udah punya KTP elektrik Bekasi, kartu keluarga Bekasi. Saya minta surat pindah dari Kerawang. Gitu. Jadi kalau pagi nih, asal udah bangun sholat subuh, mandi apa, dia langsung mulung tuh ke situ. Saya di rumah, kalau belum punya barang yang disortir, dia mungut dulu. Setelah udah banyak, baru dibawa itu diangkut tuh barangnya tuh, belum disortir. Bawa sih satu mobil, itu namanya satu rit. Paling kalau udah ada barang, ya saya biasa nyortil, ngerjain, misain gitu ya. Yang kaleng-kaleng, yang botol-botol, kresek, terus kertas, gitu, plastik, apa gitu. Ini jadi nimbangnya sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya, jadi tuh barang ditampung terus, Dek. Terus bapaknya nyari nih, dari pagi, subuh berangkat, jam 12 lohor pulang, sholat dulu, kita ngelakuin ibadah dulu ya. Habis jam 2 istirahat tuh siang, jam 2 nih berangkat lagi. Ntar mau maghrib pulang, biasa ngelakukan ibadah dulu, ngajar anak-anak ngaji, ada musolahnya di depan. Beraktivitas di Sampah saya kurang lebihnya hampir 20 tahun ya. Kalau saya yang rutin itu habis sembahyang subuh ya udah, misalnya udah sembahyang subuh nih, udah minum kopi ya udah langsung aja berangkat kerja gitu. Makanya saya bilang kok orang-orang gitu ya, orang-orang kadang-kadang nemu uang banyak, kadang uang pokoknya berbentuk uang lah, mau uang asing atau uang rupiah ya kan, yang jelas berbentuk uang, bahkan ada yang sampai ratusan juta ada gitu ya. Iya. Kayak kertas, nih kardus nih Dek, kardus dipisah nih, dipisah karena harganya lain gitu ya, per kilonya. Kalau yang paling mahal ini 2.000 ya, kalau gabrugan ini 1.500. Tapi kan kita kalau dikumpulin sampai sebulan, sampai ini tuh gabrugan ini sampai 2 kintal, 3 kintal tuh, sampai 4 kintal. Kemarin suami saya nimbang sampai 4 kintal. Di rumah kan kita kan jadi gini deh, minta uang makan dulu kan. Buat kita usaha nih, sehari-hari kan kita minta pinjam uang nih ya, minta uang makan. Setelah kita nimbang, di total tuh sama plastik sama kaleng gitu ya, kan di total semua nih. Dapat 1 juta, kemarin dapat 1.200.000. Dapat 1.200.000 semua tuh ya. Ada ini kardus apa, dapat 1.200.000. Kita dipotong uang makan karena kan kita udah kasbon, kalau kata kasbon buat makan sehari-hari kan kita kasbon Dek gitu. Jadi dipotong uang makan. Kemarin sebulan saya uang makan minta ke bos 600. Kadang bersihnya ya, kadang-kadang saya uang makan ada 1 juta lah. Jadi tuh sisa nimbang ada 300 nih, ya udah kita nerima itu yang 300. Jadi 300 aja iya. Itu. Kemarin tuh dapat 300. Dari 2004. Sebelumnya saya nelayan. Oh, nelayan. Ya nelayan ya itulah hasilnya nggak ada. Jadi sekarang tuh nggak kayak dulu hasilnya. Sekarang banyakan kosongnya hasilnya. Namanya usaha di Sampah itu. Ya kadang ya saya tuh 10 hari sekali atau seminggu sekali baru nimbang. Ya hasilnya ya tergadang ya 1,5 juta berdua. Kadang ya kurang, tapi berdua ya 1,5 juta. 1,5 juta. Iya 10 hari kadang-kadang menyor ya. Masih ya, belum turun, masih di atas. Ya kan udah tua lah, penglihatannya kurang jelas kalau malam. Saya mulai kerja dari jam 6 sampai jam 5 sore. Sehari-hari kerjanya pemulung di atas mobil. Dari habis subuh sampai maghrib baru pulang. Dulu kan barang-barang nggak laku. Kalau sekarang barang laku, kadang harganya
Seperti tahun baru itu suka menurun, Lebaran juga harga turun, banyak deh suka dukanya. Ya kalau kita yang nggak bersyukur sih mungkin banyak dukanya, tapi kita selalu bersyukur. Emang mungkin ini jalannya, ya udah kita syukurin aja. Yang penting kita sehat, itu aja sih yang dipinta. Berhubung kita nimbangnya kadang per minggu, kadang per bulan, itu nggak tentu. Kadang ada yang per minggu 500, kadang per bulan itu 1 juta, tergantung barangnya sih. Soalnya kan walaupun kita mulung, kadang namanya di mobilan sih suka dukanya, kadang barangnya bagus, kadang nggak bisa nyari gitu. Kalau dibilang cukup, kadang nggak cukup, tapi kita cukup-cukupin, harus bisa membaginya, mana yang penting, mana yang enggak, itu pasti kita selalu pikirin. Apalagi namanya manusia, kadang kan kita takutnya ada sakit apa gimana, kita juga pengennya punya tabungan gitu. Sama sekali dari semenjak COVID nggak nerima sama sekali. Penurunan sampah ya agak susah, karena di sana banyak yang ditutup kan, jarang ada restoran gitu, jadi sampah juga agak berkurang. Ngaruh juga dampaknya ke sampah. Kadang kalau dia lagi ngerasa lelah, capek, kadang kepikiran sih ingin merubah profesinya. Tapi kadang dia mikir lagi apa, sedangkan istilahnya pendidikan nggak seberapa. Usaha kadang susah. Kadang ada sih pikiran ingin berubah gitu. Ya tapi kadang mikir lagi, oh iya mungkin udahlah di sini aja gitu. Ya, pernah yang kena beko, yang ketimpa kayu dari alat berat itu, ya ada. Kadang-kadang yang kelindas doser juga ada. Banyak kan yang meninggal. Ya banyak sih korban. Ya aku takut ya emang udah kerjaannya mulung sih ya. Usahanya di sampah tuh, usahanya. Pasti khawatir banget, apalagi banyak kejadian kadang terjepit mobil lah, apalah, pasti itu khawatir banget. Ya ada kecelakaan gitu, entah mobil kenapa, kitanya di belakang atau di atas jatuh, itu bisa nggak lihat, terjepit gitu. Dulu pernah jatuh dari mobil, iya, sampai dirawat di rumah sakit. Dibilang parah sih enggak, tapi emang ya lumayan sih. Lama juga sempet nggak nyari gitu. Karena emang usaha kita ya ini, nggak ada usaha lain. Hidup berdampingan dengan tempat sampah membuat posisi mereka rentan. Studi di TPA Thohoyandou, Limpopo, Afrika Selatan menemukan bahwa mereka yang tinggal di kawasan TPA kerap alami sakit, mulai dari flu, iritasi mata, hingga kelemahan tubuh. Kondisi itu juga memunculkan ketakutan akan kesehatan di masa mendatang. Lantas, bagaimana dengan orang-orang di Bantar Gebang? Iya, emang waktu itu ya pernah bapaknya sakit sampai diinfus. Karena kan tadinya bapaknya nyarinya malam, mungutnya nih. Jadi kan sama dokter nggak boleh nyari malam Pak, karena kondisinya udah tua. Terus cuaca malam kan kurang baik katanya. Nah sekarang udah berhenti ngerokok tuh Dek. Tadinya kan ngerokok, sekarang total. Sama dokter nih nggak boleh ngerokok. Karena Bapak punya sesak napas. Jadi nggak boleh nyari malam, Bapak nyarinya pagi. Sehat katanya, kena matahari katanya. Tuh, sekarang ya gitulah kondisinya, kadang sakit-sakitan. Nah, kalau bapaknya lagi sakit, saya ngomong sama bos, suami nggak bisa nyari, kenapa? Karena sakit. Saya minta diperiksain bos. Yang tadinya suami saya sehat, saya pengen suami diperiksain supaya sehat lagi. Karena saya nggak bisa mulung. Sakit-sakitan ya, keluhannya dia kurang darah, ada lambung, emah, tuh. Terus sama apa ya, kemarin badannya pada sakit tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh sakit semua. Jadi suka diurut sama tukang urut, terus suka turun berok. Karena kan dia posisinya nyari naik mobil, jadi mobil sampah tuh sama dia naik ke atas, jadi dipilih gitu. Namanya nyari di mobilan itu, gitu. Ya itu tiap hari begitu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan begitu aja. Hidup di Bantar Gebang jauh dari kata mudah. Saban hari, mereka mesti bertaruh nyawa di atas gunung sampah.
Semua dilakukan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup saya, untuk semangat hidup saya sekarang yaitu tercurahkan kepada keadaan anak. Gitu. Yang penting anak nih yang dua nih ya, anak saya kan masih dalam tahap belajar ya. Yang penting kita memang suatu kewajiban kita ya kan. Bukan saja kita istilahnya melahirkan lah, bukan saja kita istilahnya memberi makan ya. Tapi pendidikan itu juga satu kewajiban orang tua kan. Itu kita. Kalau memang dia sudah sampai dewasa gitu istilah anak itu ya udah sampai dewasa, terus pendidikannya ya kita sekemampuan kita tercapai gitu ya kan, minimalnya ya SMK, SMA lah gitu ya, tingkat atas gitu. Jadi itu yang bikin saya bertahan hidup gitu dan semangat hidup. Saya nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, saya nggak apa-apa. Yang penting anak saya tetap berpendidikan. Gitu. Itu yang bikin saya. Iya, yang bikin semangat saya. Iya, makanya kita nyekolahin anak. Kalau kata pala jadi kaki, kaki jadi kepala buat anak. Jangan sampai niru orang tua ya, udah pemulung gitu. Pengennya anak terus sekolah kayak orang-orang lah. Pengen jadi guru, cita-citanya tuh bagus sih ya. Pengen jadi dokter katanya. Kalau ini pengen jadi polisi tuh yang Abdurrahman. Jadi walaupun saya pemulung, tekad saya, semangat saya, perjuangan saya, kalau selagi ya darah saya masih mengalir, anak-anak kalau bisa sampai kuliah, Mbak. Cuman ya apa daya lah, istilahnya kita orang tua dengan kehidupan seperti begini, Mbak ya. Cuman harapan saya kan mereka ya bisa mengenyam pendidikan pada anak lah pada umumnya gitu, bisa sekolah layak, bisa kuliah kan gitu kan. Jangan seperti orang tuanya lah kan gitu. Makanya saya nggak mengenal siang, nggak mengenal malam, nggak mengenal hujan, petir, bahkan kita masih ada di atas gunung sampah, Mbak, demi mereka, Mbak. Ya dengan penghasilan 50.000, 70.000, bahkan 100.000 kan gitu paling besar gitu kan. Gimana caranya mereka tetap sehat, mereka tetap bisa belajar gitu kan. Mereka harus kebeli kuota lah, apalah. Kayak gitu. Jadi tekad saya selagi saya masih kuat, darah saya masih mengalir mereka harus tetap sekolah. Menyayangin anak-anak kita gitu kan. Segimana sulitnya saya harus berusaha gitu loh, Mbak. Anak-anak saya harus tetap istilahnya kuat gitu kan. Iya ya harapannya ya supaya dia bisain lah sukses itu di pendidikannya yang masih pada sekolah ini. Jangan sampai mulung. Kenapa? Iya jangan sampai mulung lah. Hidup di Bantar Gebang menyediakan pilihan yang tak banyak. Bertahan jadi kata kunci meski harus beradu dengan tumpukan bahkan gunung sampah setiap hari.